Majelis Inspirasi Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Irgi, alumni pesantren Karakter Quran One Quran Institute angkatan yang ketiga. Alhamdulillah, kesan selama mondok 2 tahun di OKI, saya bisa mendapatkan waktu yang lebih dekat dengan Al-Quran. Bisa menghafalkan Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran, dan juga mengamalkan sedikit demi sedikit Al-Quran yang telah dihafalkan. Teman-teman semuanya, saya belum pernah mondok, alumni SMK Penerbangan. Dengan izin Allah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru yang bersanad, serta lebih mandiri dari sebelumnya, mengatur waktu dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kemudian kami diajarkan soft skill serta hard skill yang sampai saat ini masih terpakai, baik itu public speaking, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, juga ilmu-ilmu yang belum diajarkan di bangku sekolah. Pertanyaannya, kenapa harus masuk OKI? Teman-teman semuanya, bagi usia 17-25 tahun, kebingungan arah menentukan apakah saya harus lanjut kuliah ataupun misalnya saya harus bekerja, saran saya masuk OKI dulu 2 tahun. Teman-teman akan bisa mendapatkan waktu yang lebih dekat dengan Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu PPA atau pola pertolongan Allah, yang insya Allah nanti akan diajarkan di OKI. Bagaimana kita mewujudkan keinginan hidup, kemudian memecahkan permasalahan hidup, dan juga insya Allah akan membuka jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan terakhir, yang ketiga, yaitu lingkungan yang suportif dari teman-teman berbagai daerah, membuat kita lebih semangat menghafal Al-Qurannya. Juga kita bisa berinteraksi dengan mereka. Masya Allah, tabarakallah, ini tidak bisa dibayangkan, hanya bisa dirasakan dan juga dialami. Barakallahu fikum teman-teman semuanya, ditunggu di pesantren Karakter Quran One Quran Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu izin dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan bersama-sama. Ikuti bacaan saya ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dararamang ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah bisa Allah takdirkan kembali bertemu. Sebaru sampai tadi malam. Tadi malam kami ada kegiatan dakwah dari Gorontalo. Ya, Gorontalo itu kalau penerbangannya hampir 3 jam, Bu. Cukup jauh. Apalagi kalau transit ke Makassar itu bisa lebih dari itu. Jadi saya kemarin penerbangan dari Padang Jakarta nginap 1 malam di bandara lalu kemudian ke Gorontalo mengisi di sana hari Ahad,
Dan alhamdulillah hari ini hari Senin, hari Selasa sekarang tuh, sampai lupa saya. Sampai lupa ini hari Selasa. Hari Ahad ngisi kegiatan di Gorontalo, hari Senin flight lagi dari Gorontalo ke Jakarta, Jakarta Bandung, sampai tadi malam. Alhamdulillah hari Selasa bisa bertemu dengan ibu-ibu dengan izin Allah. Alhamdulillah. Insya Allah di Bandung sekitar 3 atau 4 hari, karena nanti hari Jumat langsung flight ke Aceh, ada kajian di Melabuh, ya di Aceh. Langsung dari Aceh mungkin saya kembali hari Senin. Hari Senin saya izin pulang dulu ke Padang gitu kan ya. Baru nanti setelah 1 pekan atau 2 pekan di Padang, mungkin nanti insya Allah ke Bandung lagi. Seperti biasa ngisi di Anwarul Mustafa, nanti di pekan ketiga di Anwarul Mustafa di Bojong Soang ya, Cikoneng ya, insya Allah. Alhamdulillah, saya lihat juga ibu-ibu sehat-sehat dan saya berdoa insya Allah Allah selalu limpahkan kesehatan untuk ibu-ibu semuanya. Ya. Ini ibu-ibu di depan, Ibu Kades semuanya, izin saya tidak bisa sapa satu persatu. Saya doakan semua saja yang hadir di sini, kita dilimpahkan keberkahan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Ibu-ibu, hari ini saya langsung to the point karena waktu kita tidak banyak, karena saya ingin ngajak banyak praktek hari ini. Jadi hari ini izin saya ingin menyampaikan tema 3 kunci keajaiban. Ibu, upami abdi sebatkeun keajaiban, menurut ibu-ibu keajaiban teh naon? Apa Bu? Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa ya. Ajaib, luar biasa, pokoknya di luar nalar, begitu ya? Seperti itu nggak sih Bu? Iya, ajaib lah ya. Saya dulu punya pikiran seperti itu juga. Sampai seorang guru bilang sama saya, Ajen, nunamina ajaib teh bukan hanya sekedar hal-hal luar biasa. Betul, tidak salah. Terus apa tuh Bu ya? Ajaib tuh yang sebenarnya apa? Pemahaman keajaiban lebih dalam itu adalah apapun kejadian yang menimpa kita, mau itu yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Ari ajaibnya kan sesuatu yang menyenangkan wainya. Apa segala sesuatu yang wah. Iya, surprise kayak gitu ya. Ternyata keajaiban tuh lebih dalam itu adalah apapun kejadian yang terjadi dalam hidup kita, entah itu yang menyenangkan kita atau tidak menyenangkan menurut kita, asalkan kejadian itu menjadikan kita lebih ingat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, Allah lebih cinta sama kita, maka itulah keajaiban. Saya ulangi pelan-pelan ya. Selama ini kita memahami bahwa keajaiban itu adalah hal yang luar biasa terus. Tidak salah kata guru kami, tapi lebih dalam yang namanya keajaiban itu adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu menyenangkan, entah itu menyedihkan, atau menyedihkan itu yang tidak kita sukai, tapi dengan momentum kejadian itu menjadikan kita lebih ingat sama Allah, lebih dekat sama Allah, dan kemudian Allah lebih suka sama kita, maka itulah yang namanya keajaiban. Yang namanya amazing itu adalah sesuatu hal yang kita semakin menjadi hamba Allah, semakin dekat dan semakin sadar bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Walanabluwannakum, dan pastilah kami akan timpakan kepada kalian. Jadi iya mah pasti Bu. Berarti dalam hidup kita pasti mendapatkan ini. Naon tah bisyai'im minal khauf,
kejadian atau kondisi di mana kita merasa takut. Pernah tuh ibu-ibu ngerasa takut, ngerasa sieun, pernah tuh? Sering. Sieun naon? Sieun maut. Bisyai'im minal khauf wal ju'. Pernah tuh merasakan momentum lapar? Maksud abdi teh lapar teh teras bingung teu aya anu tiasa dituang, nu tiasa dituang. Pernah tuh kondisinya seperti itu? Mungkin dulu fase-fase perjuangan kita pernah lah. Walaupun meureun ya jarang lah kalau kita mah gitu. Tapi aya wae, Bu. Begitu. Saya pernah merasakan fase itu ketika dulu kuliah. Mapah di tempat tinggal teh ka tempat kuliah. Teu aya deui acis anu tiasa dipeserkeun begitu. Pokona mah angkat we gitu. Alhamdulillah di tempat kuliah kemudian nebeng we karerencangan akhir nama. Pernah fase-fase seperti itu. Wa naksim minal amwal atau kondisi orang naksim minal amwal. Naksim minal amwal teh kirang harta. Pernah tuh? Mah bayaran sekolah teu acan, cicilan ieu teu acan, ieu teu. Pernah tuh kondisi-kondisi seperti itu? Ada ya, ada pernah. Ulah sering doa engke teh, Bu. Pernah ada. Oke, sering teh cek malaikat teh amin cenah. Karena ini kita lagi majelis. Majelis ini malaikat mengelintari kita lalu mencari orang-orang yang sedang memintakan hajat-hajatnya, lalu kemudian mencari orang-orang yang sedang sedang beristighfar dan memohon ampunan. Dan itu yang mengaminkannya malaikat. Ya, makanya di mana ada Bu, ada gitu lah. Nah kan memang ada gitu. Oke, sering tuh diaminkan, sering cenah ya. Lanjut. Naksi minal amwal wal anfus. Wal anfus tuh momentum atau kondisi di mana kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Pernah tuh? Pernah. Saya baru 2 bulan yang lalu ditinggalkan oleh ibu saya. Tapi ibu sambung. Ibu kandung dulu teh ketika di Al-Basyariah kene tilu TMI nu merepeh rengan nu memendekna teh Haji Akbar tah gitu kan ya. Dulu saya kelas 3 sanawiyah, satu kelas sama Haji Akbar Hiban. Ya, sekelas itu mah atuh samakan sana naon ieu mah abdi mah gitu mah. Sasobat gitu kan ya. Besti banget gitu. Makanya dengan Pak Haji Apo almarhum tuh kami tuh deket banget gitu ya, karena setiap liburan kami ke sini gitu ya, ngendong begitu kan ya di atas tuh sama teman-teman di sini di tempat Haji Akbar. Jadi kelas 3 TMI itu saya kehilangan ibu kandung saya dan itu tuh menyakitkan hati luar biasa. Tentu ibu-ibu pernah ditinggalkan oleh orang tua meninggal tuh kan sakit hati itu gitu ya, dan panjang itu. Qadarullah 1 tahun setelah itu ayah saya menikah lagi dan dengan izin Allah juga baru 2 bulan kemarin ibu sambung saya, alhamdulillah ibu sambung tuh baik gitu kan ya, karena kan dulu sering nonton sinetron atau film ibu tiri begitu kan ya, begitu asal cigah kumaha gitu. Dan jujur saya cemas juga ketika itu punya ibu tiri tuh, Allah kumaha engke gitu. Tapi pang-pang nama bukan saya tapi adik-adik saya semuanya perempuan kecil-kecil. Makanya sok kepo teh lamun liburan di pesantren. Dek, kamu diapain sama ibu? Kamu dia gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan punya ibu sambung baik. Gitu kan ya, qadarullah kemarin di usianya 51 ya kemarin. 51 tahun Allah takdirkan meninggal begitu kan ya. Meninggal dunia pas 2 bulan yang lalu gitu kan ya. 2 bulan yang lalu dengan izin Allah. Jadi wal anfus itu adalah kondisi kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Wathamarat itu adalah kondisi di mana kita menanam ataupun mungkin beternak atau berbisnis dan Allah kasih gagal. Pernah ibu gagal? Gagal bisnis, gagal jualan, gagal nanam, gagal menernak atau di PHK dalam pekerjaan pernah? Nah, itu. Wabasyiris sobirin, tapi kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah justru orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan keajaiban. Ibu, kita itu harus sadar
untuk supaya mendapatkan sabar dan keajaiban, yang pertama harus kita fahami adalah kita mesti sadar bahwa hidup kita itu tidak lepas dari satu masalah ke masalah lain. Ibu, hoyong te, hirupna te aya masalah. Enggak mungkin. Upami hirup te hoyong ada masalah, ulah hirup. Da tanda hirup mah aya dan selalu aya. Bu, siklus hirup orang di dunia mah dari satu masalah ke masalah lain, dari masalah lain ke masalah lain. Cobi, upami orang gaduh masalah, orang teh biasana hoyong malaria naon namina teh? Solusi. Nah, bahkan solusi itu sendiri adalah masalah baru. Bu, solusi itu masalah baru. Maknya solusi masalah coba. Kapungkur, ibu-ibu aya nu kuliah merenya. Nah, ketika kuliah teh hek teu lulus-lulus. Masalahna naon? Teu lulus-lulus. Solusina naon? Solusina wisuda. Naon solusina? Untuk wisuda teh aya masalah teh, Bu? Aya atuh. Kedah penelitian, menemui dosen, buat proposal, ada dana ini, dana itu masalah. Anggaplah itu tidak dijadikan masalah. Anggaplah wisuda we misalna ayeuna. Tah, si pemuda ieu teh tos kuliah wisuda. Pertarosan abi, tos wisuda ya masalah teu? Naon masalahna? Tah, teu gaduh damel. Masalah kan? Nah, anggaplah teu gaduh damel masalahna. Solusina naon? Mencari kerja. Mencari kerja teh masalah sanes. Masalah atuh. Wawancara lah, lamar inilah, wapas. Anggap saja sudah punya kerja. Pertanyaan abi, ibu-ibu anu pernah kerja, baik itu jadi ASN lah atau apapun itu pernah di pabrik lah nanon. Abi naros, ketika sudah punya kerja, pas punya kerjaan teh aya masalah tuh. Lain ada lagi. Geningan. Tidak sedikit orang-orang yang stres gara-gara dia tuh, geningan solusi teh masa. Akhirnya pemuda ieu teh idealis, geningan digawe mah loba masalah, urang mah rek resign rek mengundurkan diri dari pekerjaan, abdi mah bade bisnis, bade jualan. Pertanyaan abi, anggaplah dia jualan bisnis. Ibu-ibu anu pernah jualan, aya masalah teh lamun jualan. Lain aya deui. Nu nganyuk mah nu naon mah tuh pengalaman ibu. Entah pengalaman dianyukan, entah pengalaman nganyuk wae. Oke? Ternyata jualan oge ada masalah. Lalu kemudian anggaplah dia sudah punya bisnis, sudah punya jualan sendiri. Naon deui masalah ieu pemuda teh? Da can boga jodoh. Masalah kan? Naon solusina? Milari abi naros ka ibu-ibu anu tos gaduh jodoh. Setelah punya jodoh, setelah punya suami, aya masalah teu? Pas saya cenah cuk ibu mah. Atuh Bu, nyariosna nu sae-sae ngarah teh diaminkeun ku malaikat. Iya. Aya masalah, bahkan lumayan luar biasa banyak, ya. Makanya Abi pernah ninggal video, Bu. Aya di video tuh. Di video itu si suaminya itu baru pulang kerja. Manggil istrinya, sayang, kadiolah. Ada apa? Aku tuh yang agak pusing ini kepala. Pang mencetankeun. Dipencetan eta mah. Ku si istri nate. Ari si istri teh naros kasih bapana. Sayang, kamu dulu sebelum nikah sama aku kalau pusing begini siapa yang mijitin? Tahu nggak jawabannya? Kata suaminya jawabannya begini, sayang, dulu sebelum aku nikah sama kamu, aku jarang pusing. Jadi nu sok ngalalieur teh saha? Iya. Setelah berumah tangga ternyata nambah lieur. Anggaplah sudah punya rumah tangga, punya istri, punya suami. Masalah selanjutnya apa? Belum punya anak. Solusinya naon? Bikin. Wah, benar bikin. Nyanyi atuh leureun. Betul tuh bikin gitu kan. Ya bikinnya mah kadang-kadang jarang jadi masalah kalau eta mah.
Begitu. Anggaplah sudah punya anak. Abi naros ke ibu-ibu anu tos punya anak begitu kan. Punya masalah apa enggak? Tuh kan. Jadi Bu, ternyata benar. Ya, hidup kita itu tidak pernah lepas dari masalah dengan masalah yang Ibu kupingkan. Upami ibu hoyong tegaduh masalah, tempatnya bukan di dunia, tapi di surga. Di mana? Hoyong ibu nggak punya masalah? Mangga tipayun ke surga. Hah? Nya, mangga upami hoyong masuk surga maut heula. Ya gimana mungkin kita masuk surga kalau kita belum meninggal dunia? Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus sadar. Nah makanya hari ini 3 kunci keajaiban ini bukan kunci bagaimana supaya kita hidupnya gak punya masalah. Bukan. Karena hidup gak punya masalah itu tidak mungkin. Terus apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita bisa bersahabat dan merangkul masalah. Oke Bu? Jadi ini dulu harus paham dulu ini. Ya. Wah berarti nges-ngaos iya engke nges iya moal aya masalah deui. Belum tentu, bisa jadi lebih banyak. Tapi kita sudah punya ilmu dan sudah tahu bagaimana caranya kita bukan menghindari masalah, tapi bagaimana bersahabat dan merespon dengan baik masalah itu. Oke Bu? Nah, oke, sekarang kita masuk. Ternyata dalam hidup ada 2 hal. Ini. 1, kalau tidak masalah, kita punya keinginan. Laras? Ibu-ibu gaduh masalah? Gaduh keinginan? Janten ibu-ibu tuh nu mana nu gaduh nateng masalah tanapi keinginan? Duanana. Pantesan di nata arna ge dituliskeun tah. Berarti kita punya masalah dan punya keinginan. Bu, punten. Kita klasifikasikan dulu. Aya jalmi anu gaduh masalahnya itu atau keinginan itu di bidang finansial. Finansial teh ekonomi. Kan geningan aya anu gaduh sametan. Ya Allah. Sahawae ayeuna anu hadir di majelis ieu anu gaduh sametan, insya Allah sing Allah segerakan untuk lepas dari hutang piutang. Ibu, puntennya, iya, saya bahas salah sametan. Hari ini teh banyak sekali orang-orang yang hidupnya terjebak punya hutang. Padahal sebenarnya bukan masalah dia bisa atau tidak bisa makan. Serius Bu. Hari ini, orang banyak terjebak hutang bukan masalah nggak punya kebutuhan pokok. Yang membuat orang banyak berhutang hari ini justru dia karena ingin hidup melampaui batas kemampuannya. Da salaresna mah lamun urang hirup sesuai dengan kemampuan urang mah da biasa-biasa we moal gaduh sametan. Tenang we, coba kapungkur, can zaman kredit-kreditan, can zaman bank-bank emok, coba nu kapungkur geuningan, hirup keneh geuningan urang. TV teu gaduh, kulkas teu aya, iya kan? Hirup. TV ge sa RW sa RT teh hiji geuningan kapungkur mah nya. Apakah mempengaruhi kebahagiaan? Henteu. Rame we. Ayeuna mah hiji ewang geuningan gaduh ge. Di bumi ge geuningan teu hiji, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi ternyata tidak lebih bahagia. Ibu punten. Justru sekarang yang membuat hati kita tidak tenang itu adalah, ya Abi baca tina buku, judul buku nate The Top 5 Regret of the Dying. Naon tabu? Dilarang merokok artinya tuh. Janten artosna, ya sebentar saya buka dulu ya bukunya biar lebih jelas. Tama atuh orang Solo. Walk the talk mah. Apalah mikir. Tah iya tabu. Ini bukunya, salah satunya yang kuning, ini.
The top 5 regret of the dying. Hartosna 5 urutan, regret itu penyesalan. 5 urutan penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang yang mau mati. Bu, ayo orang teh mau mati apa tidak? Pasti mati. Tapi ieu mah benten. Janten pengarang buku nate namina teh Broniware tuh, anu koneng Bu. Broniware itu seorang perawat yang memimpin perawat-perawat lain. Jadi beliau ketua perawat. Tapi uniknya, Broniware merawat khusus pasien-pasien yang paliatif. Ibu terang pasien paliatif. Pasien paliatif teh pasien yang secara ilmu medis sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Jantan sudah stadium-stadium tinggi. Ya. Nah, Broniware khusus ngerawat pasien-pasien anu paliatif. Jantan hanya sekedar menemani datangnya kematian, gitu lah merenya. Tapi ieu mah versi medisnya, karena di dalam Islam tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Walaupun harus kematian. Kematian itu cara sembuh dari sakit sebenarnya. Kan teu nyeri deui kan? Gitu kan. Nah, di dalam buku ini Broniware kemudian melakukan wawancara, Bu, kepada orang-orang itu. Dan rata-rata orang-orang kaya ini. Orang-orang punya. Atau orang-orang sukses dalam kehidupannya. Walaupun ada oge yang tidak sukses. Gitu ya. Pertanyaan Broniware kepada pasien-pasien itu. Ibu, Bapak, upami iya mah. Seandainya saja. Bapak, Ibu diberikan kesempatan untuk sembuh kembali. Kira-kira apa yang sangat disesali dan tidak akan diulangi dalam kehidupan? Karena mereka dulu menjalani hidup itu sampai kemudian mereka ditimpa penyakit dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan secara medis. Karena penyakit itu, Bu, 75-80% itu disebabkan oleh pikiran dan perasaan. Penyakit berat ya, penyakit berat. Oke, faktor makanan, gaya hidup, iya ada. Tetapi dominasi paling besar penyakit-penyakit berat itu adalah pikiran dan perasaan. Ya. Lalu kemudian ditanyalah semua pasien-pasiennya, direkam, ditulis, dan diurutkan. Ternyata 5 penyesalan yang mereka sesali dan paling pertama ya, daripada orang punya penyakit paliatif heula, mendingan kita tahu dulu penyesalannya ya Bu. Ya, apa penyesalan yang paling pertama dituliskan di buku ini? Buku ini berbahasa Inggris, makanya saya tulisnya berbahasa Inggris. Tuh, penyesalan pertama. Naon eta caring too much about what other people think. Lebih dengar tidak ya ngamalolo. Naon deui wae hok cai cenah gitu kan. Ibu, oke, sabar. Apa ini penyesalan saya yang terbesar dalam hidup saya? Karena dulu ketika saya menjalani hidup ketika sehat, saya terlalu caring too much, terlalu banyak peduli dengan apa-apa yang difikirkan orang lain kepada diri saya. Jadi hirup nate kumaha batur we. Maksud nate kebahagiaan dia itu terletak di mulut orang lain. Makanya dia hidup, gimana kata orang nanti, kumaha muncul, gimana kata orang, we terus. Iya, gimana kata netizen, menjadi nate. Gitu kan ya. Dia memiliki sesuatu, ingin menjalankan sesuatu, semua diniatkan supaya kelihatan oleh orang, wah. Supaya kelihatan aja oleh orang. Bumi, misalnya hajat. Padahal kemampuan hajatnya cuma 50 juta, tapi maksakan supaya 200 juta, supaya dilihat oleh orang tuh, wah. Kemampuan punya kendaraan sebenarnya cuma mampu punya motor, tapi maksakan ngiriditan mobil supaya kelihatan wah. Faham maksudnya ini? Nah, justru orang hari ini banyak menderita hidupnya gara-gara ini, Bu. Jadi hirup nate logai, geningan logai apa? Padahal gaya itu di dalam ilmu fisika itu berbanding lurus dengan tekanan. Makanya orang nu hirupna logai pasti hirupna loba tekanan. Iya. Dan yang buat tekanannya bukan orang lain. Yang membuat tekanannya justru adalah diri
Gaya hidup diri sendiri, yaitu gaya hidup terlalu pengen kelihatan oleh orang lah. Bu, ini tuh sadar tidak sadar membuat kita menderita. Kawin terek jeung saha, jeung si anu, kumaha cek batur engke lamun maneh kawin jeung si eta. Nah lieur cek batur ya teh. Ya, kita tuh banyak terlalu memikirkan bagaimana kata orang sampai-sampai kita tidak memperdulikan kebahagiaan diri kita sendiri. Bu punten, da ayeuna seueur anu ngutang teh sanes teu tiasa tuang sanes. Tapi terlalu memikirkan bagaimana pandangan orang ketika memiliki itu, mendapatkan itu, sampai-sampai dia tidak memperdulikan kebahagiaannya sendiri. Padahal mahnya punten, ibu padahal mah hirup we atuh sesuai kemampuan. Demi Allah ibu, tegaduh sama tante lapang, teh tenang. Serius iya mah. Aslina bu. Ya, saya dulu pernah punya model hidup caring too much about what other people think ya. Mokona mah hayang katingal we gitunya. Komo lamun teu disebatkeun gelar-gelarnya, gelar di depan, gelar di belakang. Sok nyeri hate baheula mah. Aya nama teu kudu. Teu rame, teu panggil saja saya azan begitu we lah. Keun mae kuliah mah eta mah. Dulu mah Bu lamun dipanggil untuk ceramah nanon teh heg salah nyebatkeun anu Gus Kukulutus di dieu teh. Cek abi teh nya ayeuna kita nanaonan urangnya. Gitu karena weuh gawe kikituan. Maksakeun boga mobil maksakeun, boga imah maksakeun. Padahalnya saaya-aya we atuh. Lebih lapang seadanya itu Bu, lebih tersenyum. Nggak punya hutang, lapang, senyum. Bu, nu gaduh sametan mah gitunya malam teu tenang. Siang sering sieun kapanggih jeung nu ngahutanganana. Komo jeung pinjol mah geuningannya di udah gerak bari nyusul lumputan. Gitu bejakeun kayak gitu. Ai budakna datang gitu kan ya. Dek, ai si ibu mana? Saur si ibu cenah teu aya, cenah sia gitu. Berarti aya. Kan repot kan, Bu? Udahlah, sekarang mah hidup saja sesuai dengan kemampuan. Tah, punten. Kumaha carana supaya orang tidak terlalu ingin seperti orang lain? Caranya, Bu, saur guru abdi, sampaikan ka jamaah. Ayeuna mah zaman ayeuna mah puasa teh ternyata sanes puasa beuteung hungkul. Anu perlu dipuasakeun dan penting untuk puasakeun, sampaikan. Mulai ayeuna mah kedah seueur puasa ninggal. Puasa soca. Sok, nah kenapa ibu-ibu ingin? Kenapa ibu ingin? Karena melihat. Itu udah gawe teh scroll di Shopee wae. Ya, ninggalan TikTok wae. Abi yang nge TikTok ya ayeuna. Ya, tapi alhamdulillah sudah 300 orang ini yang menyaksikan selain di sini. TikTok saya pakai bukan untuk melihat yang lain, tapi untuk mensampaikan dan mensiarkan dakwah. Nah, kita teh banyak keinginan karena terlalu banyak melihat. Kapungkur orang di kampung jarang banyak keinginan kunaon. Jarang ninggalna oge lalajo oge sejam 2 jam eta game numpang di tempat tetangga. Makanya kita tidak terlalu banyak lihat. Yang kita lihat sungai, yang kita lihat sawah, nu kita lihat doma, eta we kita kerjakan. Makanya tenang saja, lapang saja. Nah ari ayeuna ninggal ieu artis Korea meni glowing, naon ieu nya make up-na, naon ieu skincare-na, bajuna nu cute nu kieu. Ieu nuju viral, ieu nuju booming, ibu tos gaduh can nu kieu. Coba, ibu iya seserengehan yang serikeun saha? Yang serikeun abdi? Saya merasa tidak melakukan itu. Saya sedang menyindir ini. Mudah-mudahan kasinir. Itu gerak, lamun teu baju ibu, lamun teu skincare baju, lamun teu baju tas. Lamun teu tas sapatu, lamun teu sapatu parabotan, padahal geus numpuk parabotan teh di imah. Halo ibu, hayu kita sederhanakan saja hidup kita. Dan yang membuat repot,
Yang membuat ribet kehidupan bukan orang lain, tapi cara kita berpikir dan cara kita menjalani hidup. Atu daa abima beunghar, nyakeun we beunghar ge. Bu, Rasulullah tuh orang miskin, orang biasa atau orang beunghar? Nu mana ieu teh? Bu, Rasulullah mah pernah miskin, makanya bisa jadi contoh orang-orang miskin. Rasulullah pernah jadi orang biasa-biasa saja, makanya bisa jadi contoh jadi orang biasa-biasa saja. Tapi Rasulullah juga pernah jadi orang kaya raya banget dan bisa jadi contoh jadi orang kaya. Di mana kayana? Cung, di dia saha anu ketika nikah dulu sareng carogena maharna leuwih ti 2 miliar, angkat tangan. Teteh Pak Kades 2 miliar teh kapungkur. Hah? Belia. Sabaraha maharna kapungkur? Seperangkat alat sholat gitu. Gitu kan? Ibu, mahar itu kan sesuai dengan kemampuan suaminya kan? Bu, tahu tidak mahar yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah? Bu, nanti cari ya di ilmunya. Ini ilmu sejarah, ilmu tarikh ya. Bu, maaf. Bu, harta bukan, apa benda, karena barang bentuknya yang dikasihkan oleh Rasulullah, yang diberikan kepada Khadijah, yang kalau diuangkan dengan konversi uang sekarang, kata Ustadz Syafi'i Antonio, itu sekitar 24,7 miliar. Jadi Rasulullah tuh jangan kira dia orang biasa-biasa aja, Bu. Dia tuh kaya raya, Bu. Di umur 25 tahun bisa ngasih mahar atau mas kawin lebih dari 24 miliar, itu adalah kemampuan luar biasa. Abu Bakar, sahabatnya Nabi, jelema miskin, jelema beunghar. Wih, Bu, Abu Bakar beli Bilal bin Rabah kan dibebaskan oleh Abu Bakar. Itu dibeli dengan angka 4,5 miliar. Bahkan kata tuannya disengserikan ke tuan yang punya Bilal teh. Abu Bakar, ente mah kamahalan meuli si Bilal teh, cek Abu Bakar teh. Lamun pun si tuan itu menganggarkan atau mengangkakan 2 atau 3 atau 4 kali lipat dari itu, maka saya akan tetap bayar untuk Bilal. Berarti lamun opat berarti kali opat berarti 16 miliar akan dibayar oleh. Berarti boga duit lebih dari itu. Iya kan? Umar bin Khattab beunghar teu? Wih, Masya Allah, Umar itu, Bu, sakali wakaf, suatu ketika beliau terlambat sholat zuhur. Dan yang menyebabkan sholat zuhurnya terlambat sholat zuhurnya adalah karena karena asik manen pohon ataupun hasil panen, gitu kan ya. Ketika itu dia hukum dengan mewakafkan semua tanah dan juga semua tanaman yang ditanam di sana, dan diperkirakan itu angkanya lebih dari 12 miliar. Sakali wakaf 12 miliar. Komomun Utsman bin Affan, utamola dibahas. Leuwih beunghar deui. Sampai hari ini ibu lamun umroh, amun haji, ibu akan melihat banyak hotel-hotel yang wakaf Utsman. Bayangkan, jelemana tos maot 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini hartanya masih berputar, dan hartanya berputar untuk kebaikan dan untuk umat. Bayangkan. Terus apa yang ingin saya sampaikan? Bu, mereka barareunghar, tapi tidak merubah gaya hidupnya. Ari urang beunghar saeutik, halah wedake geus diganti atuh. Itu yang membedakan kita. Ya, padahal mah lipen baheula kabeuli 5.000, 15.000 ge kabeuli dengan marak eta. Nah ayeuna mentang-mentang geura ayeuna mah uang bulanana geus nambah kudu naik. Gara-gara naon? Gara-gara ningali batur. Ibu eta menikot ka merekah kitu bibir ebung mangenge naon. Abi hoyong. Ini yang jadi masalah. Kita ingin selalu sama, ingin selalu lihat dan ingin selalu seperti orang lain. Tak ieu membuat kita hidup teh ribet, Bu. Mulai hari ini mas saya ajaknya, Bu, udah welah hidup mas sesuai dengan kemampuan kita saja. Ya, tinggal hadis iya, Bu. Mangga, lamun ibu punya handphone silahkan di foto hadis ini. Apa bunyinya? Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya. Dan Allah akan membuat manusia yang awalnya tidak suka pun nanti akan ridho kepadanya. Sabalikna,
Saha jalmi anu mencari ridho manusia, ya, dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia yang awalnya suka kepadanya, maka akan ikut-ikutan murka. Ini sudah cukup untuk kita menjadi landasan. Hirup teh ulah neangan kumaha batur, kumaha resep batur sanes. Hirup orang mah kedah neangan kumaha Allah suka sama kita. Bukan gimana orang suka sama kita. Ya, karena apa? Karena yang kalau kita carinya orang suka, sementara Allah tidak suka, nanti Allah murka dan orang yang awalnya suka gampang bagi Allah untuk membolak-balikan hatinya sehingga dia tidak suka. Misalnya ibu hajat ya, misalnya ibu teh nikahkeun budak. Ya, saur ibu teh ka keluarga. Bapak, anak-anak, urang mah samampuh urang we, gitu kan. Saaya-ayana sekemampuan kita tekedah urang mah ngahutang-hutang. Ieu anggaranana aya sakieu. Misalnya, gitu kan. Ya udahlah, dimanfaatkanlah segitu. Eta mah rerencangan anu sanes. Ojo, mun kitu-kitu teuing hajat teh ciga nu perdit. Ya tuh hajat mah atuh kun waktosna atuh urang teh ninggalkeun ka batur urang teh aya. Dan bla 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 segala sesuatu. Tapi kemudian kita tenang. Keun we alhamdulillah ceda atos, alhamdulillah lancar sadayana. Mungkin ketika itu orang itu nggak suka. Kena dengan apa yang kita lakukan. Tapi ingat, Allah suka sama kita dan suatu hari, lihat saja, orang itu suatu hari akan datang sama kita. Ucu guningan leres, ucu teh. Abi kon ngaraosan kamari maksakeun hajat, aduh pusing ayeuna nyicilan hajat ece. Lieur. Pakai trok we eta teh caroge eman teh minantu sareng budak abi teh dah mikiran ieu cenah mikiran kirang hajat geuningan leres ece teh kapugur. Nanti begitu, Bu. Ya. Tapi kan kayak kita kan kekalahkan dengan hawa nafsu kita. Atuh gengsi, atuh kayak kumaha mun apalun batur orang hajat biasa-biasa wae. Aku teh kan aktivis di desa teh. Riweuh hirup gitu teh Bu. Halo ibu-ibu. Ya, yuk kita persederhana yuk hirup orang. Sesuai saja dengan kemampuan. Ya, sudah santai saja. Ya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini belum ya acan ketiga kuncina ya teh. Kela. Nah, tadi teh naon masalah teh masalah finansi. Ternyata masalah finansial oge salah satu yang membuat sesak dan juga repot itu adalah bukan karena orang lain tapi karena diri sendiri. Anu kedua, ada masalah dan keinginan kalau sudah masalah finansial biasanya ngarembet ka dieu ya. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang putus, gak beres, bahkan bercerai gara-gara diawali masalah ekonomi. Ayat dan gitu Bu, gak sedikit. Bu, ibu, di awal-awal pernikahan, anu paling harus kiat mah adalah ibu-ibu. Karena biasanya di awal pernikahan ujian terberat ekonomi. Kalau kami laki-laki, masalah ekonomi itu bagi kami itu biasa. Kurang oke biasa. Tetuangnya biasa. Tapi justru anu paling harus kuat mah adalah ibu-ibu. Tapi di fase kedua pernikahan, yang harus paling kuat itu adalah suaminya. Karena biasanya di fase kedua pernikahan itu, dia biasanya sudah punya ekonomi, sudah bagus ekonominya. Nah, anu sudah bagus ekonomi, anu kedah kiat-kiat mah adalah suaminya. Hari istri mah ngegis jelas, udah bagus ekonomi begitu ya. Bumi tos aya, gitu ya, kendaraan aya. Lalu kemudiannya kebutuhan sehari-hari cekap. Justru kalau kondisi seperti itu yang harus kuat-kuat adalah suaminya. Oke? Nah, biasanya itu. Nah, kalau sudah masalah di hubungan,
kan ribut-ribut wae, pakai truk wae. Biasana masalah nang efek ka dieu tabu. Ka mana? Ka kesehatan. Kan tadi sudah saya sampaikan, hampir 70% lebih penyebab penyakit-penyakit kronis itu datang itu karena pikiran dan perasaan. Jeung biasana yang membuat kita tidak nyaman teh ternyata bukan orang jauh. Tapi anu caket sami jeung ibu-ibu ninyuh kopi nya geningan sok aya kritik eta teh bentrokan naon sareng naon eta teh senok sareng gelas ibu mambaso gini tik eta teh bentrok naon jeung sareng naon senok sareng mang sering teu senok bentrokna sareng atap rumah sering teu senok bentrokna jeung pager di payun rumah senok biasana bentrok sareng naon wae piring mangkok gelas. Nah, etanya itu tandanya orang teh saleresna sering bentrok dan tidak anak hati itu bukan dengan orang lain, tapi justru dengan orang-orang terdekat. Nah, pasti kesehatan nanti yang akan terganggu. Upami kesehatan sudah terganggu, biasanya masalah emosi yang akan terganggu. Mudah nggak sabar, mudah marah, merasa tidak beruntung, merasa tidak bersyukur, merasa dizolimi, ini masalah emosi. Sampai ujung-ujungnya masalah spiritual. Tidak sedikit orang-orang bunuh diri itu karena permasalahan spiritual. Ya, sudah tidak punya gantungan lagi, sudah merasa tidak ada yang bisa menemaninya lagi. Gitu. Nah, ibu hadirin, upami orang hirup pasti punya masalah dan keinginan. Maka apa yang harus kita perbaiki supaya kita dapat keajaiban? Bu, yang harus diperbaiki namanya adalah respon. Naon bu? Respon. Bukan masalahnya, bukan keinginannya, tapi supaya mendapatkan keajaiban yang kita perbaiki adalah responnya. Ibu terang respon maksudnya? Orang aya masalah, misalnya ibu ya, ayana uih ti dia. Ya, masalahna naon? Pas di palarian senal teu aya. Masalah kan? Naon respon ibu-ibu? Tah kan? Aya kukulutus, aya mencari, ada amek-amekan, ada ya senyum-senyum saja. Kan beda-beda kan? Nah, justru respon itu terbagi dua. Ada respon yang menjadikan lebih menderita hidup kita, ada respon yang mengundang keajaiban. Yang akan kita pelajari sekarang adalah respon yang mengundang keajaiban. Jadi mulai hari ini setelah faham ini, upami aya masalah, upami aya keinginan, responlah dengan 3 kunci keajaiban ini, maka insya Allah akan banyak keajaiban, jalan keluar, dan kejutan-kejutan yang insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, sekarang kita masuk. Siap ya? Bismillah. Ini dia 3 respon keajaiban. Ibu, respon pertama. Upami ibu gaduh masalah, upami ibu gaduh keinginan, apapun itu, kunci pertama supaya lancar, mudah, lapang, tenang, ajaib, ini dia kunci pertamanya. Bu, tarima heula. Tarimakeun heula. Ya. Ibu, kalau ibu sakit gigi, upami ibu nggak nerima, semakin sakit, lihat aja. Ya, kalah amek-amekan. Ya, orang anu tuh boga salah jadi salah. Kalah dicarekan. Iya, malah murang maring kaditu jelas. Bu, yang paling pertama kita terima dulu. Atu nyarios narima mah gampil. Kumaha atu abdi teh supaya gampang narimakeun anu sesuatu yang tidak abi sukai. Bu, ari narimakeun anu urang resep mah nyaman eta mah gampang. Tapi anu masalahna ayeuna sekarang masalahnya adalah ketika kita mendapatkan kejadian atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sok, aoskeun ieu perkataan Umar bin Khattab. Yuk sasarangan, 1, 2, 3.
Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu mana di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Bu, da urang mah teu apal. Nu mana anu yang lebih baik dari kita teh nu mana? Ibu, punten. Ibu gaduh murang kali umurna 3 tahun. Misalnya, aripek orang temukan dia itu dalam keadaan panas, demam. Ya, kita sebagai orang tuanya tahu, bahkan lebih tahu dari dia. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah diberi obat. Orang teh nyarios lah murang kali kita teh. Nah, Dek, yuk minum obat yuk. Mudah-mudahan nanti jadi wasilah Allah titipkan kesembuhan melalui obat ini. Gitu tuh. Dan obat itu rasanya pahit. Kinten-kinten budak orang, anak kita mau apa tidak? Mau apa tidak? Adek nih kamu nih yang kedengaran suaranya, kamu kalau minum obat pahit mau apa enggak? Pahit kan, mau enggak pahit? Pasti enggak mau. Tapi apa yang kita lakukan? Pas dikasihkan anak kita enggak mau. Terus apa yang kita lakukan? Oh tuh langsung ku ibu-ibu mah cekoken we nanti. Dirayu dulu. Nah, sedikit kok, sebentar kok pahit. Enggak mau, pokoknya aku enggak mau. Ya. Nah, biar kamu besok bisa main lagi. Enggak panas begini. Enggak, pokoknya enggak mau, ini mah pahit. Tetap anak kita menolak. Nah, akhirnya karena kita sayang, karena kita tahu bahwa ini jalan yang insya Allah baik buat dia, langsung we eta mah cekelan. Gitu kan ya. Biasanya gitu kan? Lalu kemudian dibukakan, dia meronta-ronta, dia nangis, tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, sampai kemudian terminumlah obat itu, lalu dia ngantuk, dia tidur, besoknya bangun sudah tidak panas lagi. Bu, kita tuh banyak yang seperti itu. Seakan-akan kita ngejalani sesuatu yang tidak kita sukai, padahal itu tuh obat dari Allah supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi orang teu apal masalahnya. Kita tuh tidak suka karena kita tidak tahu. Itulah makanya Umar bin Khattab setelah memahami konsep ini, beliau mengatakan, ayeuna mah abdi mah tidak terlalu peduli dengan itu tuh hal baik atau tidak hal baik yang terjadi pada hidup saya, karena saya tidak tahu itu akan menjadikan yang akan menjadikan saya lebih baik teh nu mana. Bu, engke mah lamun faham ieu, lupami aya misalnya kejadian, ibu-ibu itu ibu-ibu kamari di ditu ngararumpul ngobrolkeun ibu. Langsung ibu biasa aja, ya keun we. Da ibu mah tidak tahu kan, itu tuh jadi kebaikan atau tidak jadi kebaikan. Orang kenapa marah? Karena menyangka bahwa kalau diobrolkan ke batur, kita akan turun derajatnya, kita akan malu dan segala sesuatu. Makanya orang marah, padahal belum tentu. Belum tentu, makanya santai we. Coba, ayeuna misalnya kejadian naon tadi, senalna ical, ibunya santai we, alhamdulillah ala kulli hal, geuningan aya anu resep ka senal abdi. Ya, lalu cerurat reret we nya aya warung eta mah meser we senal jepit heula engke sampai ka rumah mah pakai senal jepit, dipeser we senal jepit heulanya gitu kan ya. Terus dengan tenang we ka rumah, sampai ka rumah ditanya sama suami, ibu nah senalna kalau senal jepit aya nama nya alhamdulillah tadi ical di tempat pangaosan aya nu resepeun ka senal ibu, atuh ai kitu mah engke sore siang diantar ku bapak urang meser nu anyar. Tuh kan? Kita kan tidak tahu kan? Ya. Tapi masalahnya nyalamun kitu, ini masalah respon kita. Respon orang, iya mah karek leungit, ayo nya coba mun tadi teu make senal eta. Kumaha ya kantor desa teh kumaha ya? Ya, tanggung jawab atuh ya. Kumaha ya ibu? Bayi nyerenteng ka ditu ka dieu. Ya, padahal mah bisa meuli senal jepit heula untuk menunjukkan kesusahan dan kesulitan. Nyeker eta mah ka imah. Kujublik, aya batu satu, ieu nyeri, ieu mah kantor desa ieu mah gara-garana gitu kan. Sampai ke rumah dalam keadaan negatif, cek suami, naonan ari ibu susuruh, tingalikeun ieu geura senal aku leungit rasakeun. Cenah cek jadi lagi itu. Kenapa? Itu energi diri, Bu.
Itu energi kita. Kita yang mengundang energi kenapa orang bisa memberikan kebaikan dan tidak baik itu dari kita. Makanya pertama yang harus kita perbaiki respon kita supaya kita bisa tetap positif. Lamun orang positif memancarkan vibrasi positif, engke yang terjadi akan positif. Orang masalahnya mendapatkan sesuatu yang negatif. Kita respon dengan cara negatif. Wajar kalau dari negatif ke negatif lagi, negatif lagi, negatif lagi. Orang merasa tidak mendapatkan positif. Kenapa? Karena kita memancarkan sinyal-sinyal negatif. Ya, Abi beri contoh lagi. Ibu, upami ibu ngupingkeun aya nu ngobrolkeun ibu, batur ya ngobrolkeun ibu. Kira-kira respon ibu naon? Diomongkeun deui gitu. Diontro gitu. Tuh kan? Lihat saja. Akhlaknya saja responnya negatif gitu kan. Pantesan kita nggak bisa mengambil hal positif dari situ. Nah, dengar, Ibu. Imam Malik suatu ketika sedang ngawulang kieu ya, sedang ngajar. Tiba-tiba aya hiji muridna lebet. Guru, punten. Tadi abi ngalangkung ka ditu seueur bapak-bapak nuju ngobrolkeun tuan guru. Apa respon daripada Imam Malik? Beliau pegang jantungnya, ambil nafas dalam-dalam sambil tersenyum. Alhamdulillah ala kulli hal. Cenah. Ya, di mana diontrok Bu, serius. Di mana itu di paldi itu guru, hayu orang ontrok. Hayu cenah. Serius ya Bu? Tapi sebelum ngontrok, si Imam Malik kabumina heula, ka dapur, nyana keranjang, dimasukin roti, dimasukin kurma, dimasukin susu, dimasukin apa-apa. Diontrok, datang, hayu, antarkan di mana? Datang ka ditu. Eta mah bapak-bapak keur ngarorobol atuh kabayang nu diobrolkeun datang. Eta eureun eta sia datang, meureun gitu meureun. Gitu ya. Imam Malik kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh punten bapak-bapak ngawagel nuju ngarorobrolnya. Aduh punten. Ieu mah supaya langkung asik, supaya langkung raraoseun ngobrolna. Ieu abi aya opieun. Mangga sok we seepkeun teu nanaon. Ieu mah tanda terima kasih abdi ka bapak-bapak. Coba bayangkan Imam Malik nu diobrolkeun malah ngasih hadiah dengan mengatakan sebagai tanda terima kasih. Iya bapak-bapak, iya hatur nuhun. Iya sekali lagi abi hatur nuhun pisan jazakumullahu khairan katsira. Mangga diseepkeun ieu mah abi punten teu tiasa lami-lami karena abi nuju ngawulang. Sok mangga. Assalamualaikum. Udah selesai begitu responnya. Kalah dibere hadi. Pertanyaannya kenapa beda dengan yang kita responkan? Kenapa beda? Yang membedakan respon adalah ilmu. Yang membedakan respon adalah pemahaman. Nah, Imam Malik teu sarua responna cigah urang karena di kepala Imam Malik terhujam hadis Nabi bahwa saur Nabi ya, barang siapa seorang muslim menghilangkan kehormatan muslim lainnya, lalu dia tidak meminta maaf kepada orang yang ia hilangkan kehormatannya. Menghilangkan kehormatan bisa jadi dengan membicarakan, dengan memfitnah, dengan segala sesuatu, dan dia tidak minta maaf kepadanya. Maka ketika itu juga ada proses pengiriman pahala dan penyedotan dosa. Dan Imam Malik faham itu, bahwa ketika mereka membicarakan kejelekannya, maka ketika itu pula dosa-dosa Imam Malik pindah ka ditu, pahala jelema-jelema itu pindah ke anjeunna. Makanya Imam Malik bilang terima kasih di ontrog teh untuk mengucapkan terima kasih. Tak gitu. Nah orang beda karena nggak ada ilmu itu, nggak ada keyakinan itu. Cobi Bu, punten. Sebelum tadi, ya tadi punten. Saya tadi cantumkan hadis kan, yang ini sebentar. Saya buka lagi. Hadis anu ieu, ya, yang tadi. Mungkin sebelum paham hadis ieu, mungkin kita akan selalu mengejar suka orang terus. Baiklah Allah terus sepoge, yang penting mah orang katingali ku batur wah. Padahal dengan niat naon? Supaya batur teh resepeun ka urang. Padahal lamun urang melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, walaupun orang lain suka,
Allah murka, dan suatu hari orang yang suka kepada kita, ngefans sama kita itu, suatu ketika dibolak-balikan hatinya jadi tidak suka betul-betul sama kita. Meren sebelum tahu ini mah, orang teh hirup teh ngudak-ngudak resep batur we. Tebar pesona, MPO, mengerjakan sesuatu teh pokoknya mah atas dasar kumaha batur supaya resep ke orang, sekalipun orang teresep ataupun tidak nyaman mengerjakannya ataupun menjalankannya. Itulah pentingnya yang namanya mengaji. Ya, dan yang perlu dikaji itu bukan orang, tapi adalah apa yang harus kita perbaiki. Makanya Bu, kalau arti pangaosan iya, bukan jangan sampai Ibu lebih pintar melihat kekurangan orang. Tetapi justru sehabis pengajian ini, kita jauh lebih mawas, lebih tajam penglihatan batin kita kepada kekurangan-kekurangan diri, lalu kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan itu. Oke Bu? Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi respon pertama adalah menerima. Ya, sekarang tolong dong kasih tahu kami kumaha supaya kami teh mudah menerima. Ini. Bu, upami terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, ya, maka yang penting kita fahami, yang mesti ada di dalam diri kita adalah seperti perkataan Ibnu Athaillah ini. Agar ujian terasa ringan, engkau harus tahu bahwa Allah lah yang memberi ujian itu. Bu, janten nu pertama nu harus orang aya dalam hati dan pikiran kita. Upami aya sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita, maka yang pertama harus kita fahami dan kita sadari bahwa ini terjadi atas izin Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali atas izin Allah. Bu, apapun itu terjadi semua atas izin Allah. Jadi bukan kebetulan, bukan salah orang juga, tapi qadarullah. Non Bu? Qadarullah. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutkan. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah yang selalu memberikan pilihan terbaik. Jadi yang perlu kita pahami, naon wae anu terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik. Apa Bu? Itulah yang terbaik. Walaupun ketika itu kita tidak suka. Sama seperti tadi anak kecil yang dikasih obat tadi. Dia tidak suka, tapi itulah yang terbaik. Saya sampaikan kepada Bapak ya kemarin gitu. Bapak kelihatan terpukul sekali gitu ya. Ditinggalkan 2 kali gitu kan. Ditinggalkan 2 kali oleh pasangan. Saya katakan, Pak, inilah yang terbaik dari Allah. Ya, walaupun mungkin kita belum tahu nih apa nih yang terbaik. Tapi alhamdulillah kemarin sengaja Bu saya ajak beliau jalan gitu. Saya sengaja kemarin bawa mobil dari Bandung ini ke Padang. Berdua aja sama beliau. Sama Bapak. Saya sengaja nyetir, full aja nyetir. Sambil ngobrol, berhenti di Lampung, berhenti di Palembang, nginap di sana, staycation di sana, macam-macam. Berhenti di Jambi, berhenti di sana sini gitu. Sampai kemudian nyampe ke Padang. Biasanya ke Padang darat itu 2 hari 1 malam, kemarin mah alhamdulillah sampai 5 hari 4 malam begitu kan ya. Karena apa? Ya tadi itu berhenti dulu. Tapi ya akhirnya keluar gitu kan ya. Akhirnya ya kelihatan lebih rileks lah Bapak begitu kan ya. Karena ditemenin. Ya. Iya, jadinya 5 harian, Bu. Ibu hadirin rahimani wa. Udah, pokoknya apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik dari Allah. Itu yang nomor 2 yang harus kita pahami. Insya Allah ini yang terbaik, walaupun mungkin kita merasakan ini belum, Mbak, dan kita belum tahu di mana kebaikannya. Allah nanti akan tunjukkan. Ya, tadi tuh. Ya, hilang sendalnya yang terbaik. Insya Allah nanti Allah akan ganti. Insya Allah itu akan jadi positif dan akan mendatangkan yang baik. Tapi yang jadi masalah, kita salah respon. Responnya tidak baik. Makanya nggak datang-datang itu yang baik. Bu, ujian namina oge. Ya, makanya dengan ujian ini harusnya kita lulus. Ya, malahan melakukan hal yang tidak baik. Harusnya kita lulus dari ujian ini.
Ya. Nomor tiga yang terakhir. Gimana supaya mudah nerima atas segala sesuatu? Supaya mudah nerima, yang harus kita lakukan adalah fahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti sudah sesuai dengan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuan. Cuma kitanya saja yang belum menjalankan. Lobana dipikirkan, ya Allah, orang mah tuh bisa, ya Allah, saya emang gak mampu, kata siapa? Kalau memang terjadi pada diri kita, tandanya Allah tahu kitalah yang paling mampu. Ya. Nerima karena naon? Karena dua, Bu. Satu, menerima semua takdir-takdir yang Allah takdirkan sama kita. Itu satu. Dua, nerima yang horizontal. Lamun vertikal, nerima takdir-takdir Allah. Lamun horizontal, Bu, nerima diri sendiri, dan nerima apapun yang pernah orang lain lakukan sama kita. Tandanya, artinya, ataupun dengan kata lain, memaafkan. Lamun dengan takdir, apa yang Allah takdirkan sama kita, terima apapun yang Allah takdirkan. Wah, orang maha boga lalaki, boga salaki, kuas gitu. Itu mah sudah qadarullah, Bu. Nggak bisa diotak-atik lagi. Emang bisa tuker tambah? Jika motor. Ya. Nah, satu tuh ya, nerima dengan apapun ketentuan Allah. Yang kedua, memaafkan. Memaafkan kasaha. Hiji, memaafkan diri sendiri. Yang kedua, memaafkan orang lain. Tapi doa meni hese, abdi teh memaafkannya, sadayana abi maafkan. Iwal teh eta tah hiji nu eta tah ieu. Aing hese tah nu eta. Bu, Ibu. Sekarang kita akan coba mempraktekkan untuk mengirimkan cinta, namanya tuh sending love, kepada orang-orang yang susah kita maafkan, atau orang-orang yang mungkin masih tidak nyaman di hati kita, atau mungkin kepada diri sendiri. Sending love itu mengirimkan cinta kepada diri sendiri, dan juga orang-orang yang kita cintai atau yang kita benci. Punten, Ibu misalnya lagi kangen sama anak yang di pesantren. Ya, tadi kemarin Haji Akbar nanya sama aku mahanya itu budak saya kata betah wae di pesantren. Bro, kata saya. Kita itu kadang-kadang yang membuat anak-anak tidak nyaman di pesantren itu karena kitanya terlalu cemas. Iya, budak ngadahar naonnya di ditunya. Budak kumaha? Atuh da aya Allah mah rireut teuing. Suka ingatan, justru dengan keingetan begitu Kak, ada vibrasi yang nempel ke sana. Terus upami ibu gaduh budak masantren, ulah ditanya betah teu, ulah teu kudu teu penting ditanya betah teu betah. Mendingan gini, Nak, Ibu doakan insya Allah kamu kuat menjalani berbagai macam apapun yang ada di pesantren ini. Allah kuatkan, Allah mampuhkan, Allah hebatkan, gitu. Mah ditanya betah tuh. Yang mana ada anak nu betah di tempat perjuangan atuh. Ya, itu saya bilang tuh kemarin tuh, orang mana nyanyian betah, jangan naon, ente cek orang teh. Alhamdulillah anak saya dua-duanya tuh, ya yang satu di Ponorogo tuh, di Gontor 1 di Ponorogo. Alhamdulillah tarap-tarap ditanya betah tuh saya. Ya anu satu sama di Al-Jumhuriyah, gitu kan. Hai budak orang teh cenah nyengering wae. Karena ada kecemasan tersendiri dari kita. Jeung urang teu narimakeun, anak orang jauh. Makanya akhirnya apa? Akhirnya anaknya sakit lagi, gak betah lagi, gak nyaman lagi. Terus kumaha atuh? Tah, ini nih yang akan kita lakukan hari ini. Sending love. Naon Bu? Kirimkan cinta. Naon Bu? Nah, ini bisa bermanfaat dengan berbagai macam. Punten, Ibu misalnya punya tanah, mau dijual, tapi teka jual-jual wae, gak ada yang beli wae. Sending love. Kamu mun aya nutos nawar, sending love sama orang yang nawar itu. Naon ieu teh melet, ieu teh melet, lain melet ieu mah.
tapi mengirimkan cinta. Nanti kita akan praktekkan sekarang nih. Ya, kita fokus ngirimkan cinta praktek hari ini. Kangen sama seseorang. Udah lama nggak ketemu sama seseorang, pengen ketemu. Kirimkan cinta. Luar biasanya, ajaibnya. Allah titipkan dia nanti suatu ketika ketemu dengan cara yang... Ibu misalnya pengen umroh, pengen haji. Coba kirimkan cinta. Nah, kirimkan cintanya namanya quantum jam. Quantum jam itu jadi kita memikirkan sesuatu yang memang belum terjadi, tapi seakan-akan kita sedang mendapatkan itu. Nah, yang jadi masalah, orang sok mikir nate negatif wae. Membayangkan yang negatif wae. Kumaha mun budak orang gering, kumaha mun budak orang dibully, kumaha akhirnya nu terjadi eta. Karena vibrasinya yang dikiriminnya adalah seharusnya yang kita pikirkan dan kita kirimkan ataupun kita pikirkan dan kita rasakan untuk supaya terkirim ke sana tuh. Alhamdulillah ya Allah, budak abdi tuh tahajud, sehat, ngapalkeun Quran, ngaos kitab, sopan, temennya baik-baik. Nah, itu yang akan terjadi. Kan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan tuh doa. Ya, makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan apa yang kita rasakan. Ibu gerak ka suami teh curiga, jangan. Kur di kamar mandi, dibongkaran we anak. Gitu kannya dan segala satu. Cek abi ge tong loba teuing ningali, termasuk ningali WA suami. Buat tidak tenang, Bu. Buat tidak tenang. Kenwe lah, serahkan saja sama Allah. Tapi dia kenwe. Di mana aya dosa oge, tanggung jawab dia dengan Allah. Biarkan saja. Terus apa tuh yang harus kita lakukan? Sending love, cek abdi oge. Mengirimkan komo ka suami mah sending love-na bisa dengan cara yang akan kita praktekkan atau dengan ketika buatin kopi sending love, ketika buatin nasinya sending love. Ya, iya mah da atuh amek-amekan wae. Aku tuh curiga sama kamu tuh curiga. Ya, unggal-unggal ketemu kamu tuh selingkuh ya. Cek malaikat teh amin. Kan gitu, Bu. Bangun tidur yang kepikiran itu aja. Bu, sahur nabinya dalam satu hadis. Man istaiqodho, barang siapa yang bangun tidur. Wahwa yashku, lalu dia mengeluh dengan ini dan itu. Memikirkan hal-hal negatif ini dan itu. Ka'annahu yashku ilallah, seakan-akan dan dianggap dia sedang berdoa dengan apa yang difikirkan itu kepada Allah. Makanya pagi-pagi itu harus positif. Bu, Ibu, ya, satu. Gimana supaya mudah nerima? Praktek aja nama praktek. Apa yang harus kami lakukan supaya mudah nerima? Satu, supaya mudah nerima, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah rumus 227. Naon, Bu? 227. Apapun yang terjadi. 227. Naon 227 teh? Tinggal lihat. Kapayun, lihat. Saya lihat. 2 senti ke sebelah kanan. 2 senti ke sebelah kiri. Tahan 7 detik. Oke, biasa Bu? Coba. Naon? Coba ulang ya. 2 senti sebelah 2 senti tahan 7 menit mah atuh lila teuing. Garing huntu atuh. 7 deh. Jadi respon pertama supaya kita nerima dan lapang itu adalah 2 tuh. Ibu nauzubillah ya ieu mah contoh we. Nauzubillah pas kapayun teh pas bade uih teh. Senal teu aya. Ingat langsung. Ibu kunaon? Alhamdulillah Ica senang. Serius ini. Ya. Jadi anu pertama 2 tuh. Itu respon terbaik dulu. Itu paling gampang. Sudah? Nomor 2. Ini praktek nomor 2. Praktek nomor 2. Ini sebentar ya. Saya buka dulu slide-nya supaya bisa kelihatan jelas ke ibu-ibu. Ini praktek kedua.
Apa praktek kedua? Jeda, Bu. Kita itu selalu ngerespon sesuatu yang negatif ketika kita bentuknya reaktif. Punten, Abi tatihnya ingin menerangkan. Coba lihat. Kan ayah stimulus. Stimulus teh kejadian. Ya, tadi misalnya kejadian nanti naon ical, iya naon teh sanaon. Kan itu teh stimulusnya. Nah, dari stimulus kita akan ngerespon. Nah, yang paling bagus itu kalau mau ngerespon jangan reaktif. Reaktif teh naon? Ketika itu langsung jelebet. Alah, senang orang kemana ya? Saya. No, itu reaktif namanya. Terus yang bagus apa? Yang bagus tuh begini. Stimulus, jeda agak panjang, baru respon. Dan itu namanya adalah proaktif. Proaktif teh kumaha? Ngamanjangkeun jeda sebelum langsung memberikan respon dari stimulus anu terjadi dalam kehidupan. Faham? Ucu, tadi ninggal caroge Ucu gerak itu di pasar ngabonceng istri. Itu berarti reaktif namanya. Wah! Anda berarti akhlaknya reaktif. Ya? Sebentar dulu. Ya, panjang. Udah senyum aja dulu. Bener, sanes saroge abdi meren. Ih serius motor nage nana. Oh, ya udah atuh. Hatur nuhun informasinya ya Bu. Udah. Ini aja proaktif aja. Proaktif aja. Ya karena kan belum tentu seperti apa yang dia lihat. Lalu kemudian datang tuh suaminya. Kita dalam keadaan proaktif. Ketika proaktif saya kesal. Paling gampang supaya tidak kesal adalah sadar nafas syukur. Apa? Sadar nafas syukur. Caranya gimana? Caranya Bu, ambil nafas pelan-pelan. Lalu kemudian keluarkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau belum, ambil nafas lagi. Kalau belum, ulangi lagi. Kalau masih marah, duduk. Karena sahur Nabi lamun tatih orang sedang duduk. Itu cara kita proaktif. Ngambil jeda supaya tidak langsung respon. Oh masih juga wudhu Bu. Wudhu. Ya, kalau enggak juga sholat, betul. Lalu suami datang. Kita masih 227. Assalamualaikum. Atas dugi dong Kak. Ayo waktu tuh abi hayang nyarios. Oh ayo tuh nyarios. Gitu kan. Itu tadi ayah si Ece itu dongkap tadi tuh cenah nyarios. Motor maedo nyalira wae. Kan belum tentu kan? Coba lamun sok nyerenteng langsung. Kadios ya. Yang kan orang mau nyeri hati, aing mah nyeri hati. Tadi cuna kadenge tadi tujuh jalan jeung saha atuh jeung saha? Naon selingkuh teh naon? Naon? Ya, ayo dong jadi orang-orang yang proaktif. Ya. Jeda dulu, belum tentu seperti apa yang kita pikirkan, belum tentu seperti apa yang kita lihat. Makanya tenang dulu, supaya tenang, jauhkan jarak stimulus dengan respon. Paham ini maksudnya kan? So, Ibu atas ini dipotos atas, namanya jeda. Apa namanya? Jeda. Kumaha ngajeda teh? Hiji, tunda respon. Tadi 2, tarik nafas dalam-dalam. Hitung nafas 1 atau sampai 10. Nafas syukur tadi. Lalu kemudian self-reflection. Self-reflection tuh ya udah menenangkan diri dengan wudhu. Dengan sholat. Ya, mendingan kesana dulu. Da ayeuna amek-amekan oge da moal nyelesaikan masalah atuh Bu. Kecuali lamun ayeuna ibu amek-amekan beres kabeh masalah. Dengan marah teh punten. Nambah selesai apa nambah ruwet Bu? Tapi nah atuh digawean wae. Karena kita belum terampil memanage ini. Ya, Bu? Iya teh habis waktosna teh acan ieu teh. Habis ya. Karena sudah habis, Bu. Yuk, sekarang mah kita praktek sending love ya. Tadi kan ada 227. Sudah paham?
ada jeda, ya sudah paham ya? Nah sekarang yuk bareng-bareng kita inner game praktek yang namanya praktek yang namanya sending love. Coba sekarang tentukan dulu siapa mau ngirim cinta sama siapa. Ngirim cinta sama orang yang dicintai boleh, sama yang lagi kita tidak sukai atau lagi kita marah juga boleh, ataupun siapa. Iya betul. Serius ini Bu, serius. Saya serius dengan ini. Ini ada ayatnya, bukan main-main. Siapa yang kita benci, kirimin cinta ke dia. Ya, suatu hari tiba-tiba hilang saja kebencian kita, justru dia yang datang. Aduh puntennya, atau sebaliknya, kita hilang kebencian. Maaf ya Bu, di dalam agama kita, syariatnya lebih banyak diperintahkan memberi maaf bukan meminta maaf. Justru orang yang menunggu orang itu meminta maaf sama kita, dia orang yang paling menderita sebenarnya. Jang naon, pertanyaan orang ya. Jang naon kita nunggu dia minta maaf. Apa keuntungan buat kita? Apa? Ego kan? Ini masalah ego. Bari jelema eta teu ngarasa salah, urang rek dahar inget manehna, rek sare inget manehna, rek nanaon inget manehna. Riweuh lah urang. Manehna mah teu inget nanaon da teu ngarasa salah. Makanya di dalam agama kita, Bu, diperintahkan lebih banyak bukan minta maaf, bukan dia minta maaf sama kita, tapi kita memberi maaf kepadanya. Dan pahalanya paling besar, namanya juga memberi maaf. Kita salah pikir kalau begitu. Iya, Bu, emang Rasulullah selalu meminta orang-orang meminta maaf, orang-orang yang pernah jahat kepada beliau untuk minta maaf ke beliau? Pernah dengar hadis Nabi yang suka diludahi oleh seseorang? Ya, suatu ketika orang itu sakit dan tidak hadir lagi meludahi Nabi. Unggal dinten 10 kali diciduhan. Sok cung di dia, saanu pernah diciduhan 10 kali sampai. Amual ayah, mual. Sobat saya tanya, mungkin ibu-ibu punya rasa benci kepada seseorang. Abi naros, manehna teh nyuduhan urang mual poe? Pasti tidak, gak mungkin saya yakin. Nah, meni hese-hese teuing atuh urang memaafkan. Nu riweuh urang nu tidak memaafkan. Ya? Lihat, ketika itu sahabat orang yang meludahi Nabi itu tidak hadir. Lalu Nabi kemudian nanya, "Kamana iya? Biasana ge sok aya." Wah, gering ya Rasul, syukur. Kualat manehna. Ulah kitu cik Nabi. Ya. Lalu apa yang dikatakan Nabi? "Hayu urang tinggal yuk." Angkun we lah Nabi, paeh-paeh lah jelema kitu mah. Urang sok kitu, Bu. Lalu kemudian Nabi datang, Nabi ketok-ketok, "Assalamualaikum." Ya, dibuka tapantono ngadeg-deg eta jelema, disangka Nabi akan melakukan keburukan. Nabi, saya udah beberapa hari menunggu kamu, kok nggak ada sakit? Ya, semoga segera disembuhkan, semoga baik teh Nabi. Sahur orang tuh, "Ya, saya kira engkau kesini datang untuk menyakitiku karena aku tiap hari meludahimu. Ternyata engkau malahan baik dan orang pertama yang menjengukku ketika sakit adalah engkau. Nabi, kalau begitu tolong bimbing aku mengucap 2 kalimat syahadat." Awalnya orang yang paling benci kepada Nabi, malah dia menjadi orang yang sangat mencintai Nabi. Eta tuh sending love namina, Bu. Jadi jelema anu benci ka urang, ulah benci deui urang mah. Iyo kalah ka dibales ke urang, aing ge bisa tinggalikeun. Saha maneh saha aing ye. Pantesan teu beres-beres atuh. Itu kompor, ieu kompor gas, nyaho meledak atuh. Kudu namun itu kompor, ieu cai. Banyur. Tutup ku kain dingin, ku kain baseuh. Iya mah geus jelas itu ngabeledak kompor. Tambahan deui ngabeledak ku bensin atuh nyaho. Yuk Bu, sending love yuk. Ya, siap. Kumaha carana sending love itu? Sekarang kita pikirkan dulu salah seorang siapapun itu. Ya bagus ya. Sending love pertama kalau boleh saya sarankan adalah ibu kandung kita masing-masing. Jadi ada ring 1 sending love. Ring 1-nya adalah ibu, bapak, suami, anak, ya, tapi sehari 1. Jangan semua, 1-1. Caranya sama seperti yang kita praktekkan. Bisa nanti, waktunya cuma 5 menit kok, 10 menit. Bisa habis sholat zuhur, bisa habis sholat tahajud, bisa habis sholat atau sebelum sholat, terserah kapan saja. Yang penting ibu sendirian. Nggak usah ada handphone, nggak usah ada apa-apa. Sending love dan niatkan. Caranya tinggal ikuti saja sekarang yang saya akan praktekkan. Siap Bu? Siap, baik. Kalau begitu coba ibu-ibu duduk dengan nyaman.
Bang, ada air saya ini? Kalau ibu punya air nggak? Oke, simpan coba di depan ibu-ibu. Iya buka. Ini kalau ada air, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi bagusnya ada air, gitu kan ya. Sudah bu? Sudah. Ibu sekarang duduk dengan tenang. Sekarang coba pejamkan mata masing-masing. Ambil nafas pelan-pelan dari hidung dan rasakan, sadar nafas. Syukur. Keluarkan sambil ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ambil nafas. Keluarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi bu, pelan aja dan rasakan, jangan tergesa-gesa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, sekarang ikuti saya ucapannya. Berbisik saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bacakan surah Fatihah sebagai ruqyah ke dalam air ini yang insya Allah dengan izinmu menjadikan diri saya lebih sehat, lebih tenang, lebih bahagia, lebih taat beribadah, lebih lemah lembut, lebih banyak melakukan kebaikan. Al-Fatihah. Silakan bacakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiup bu, ininya, airnya. Sekarang baca bismillah, pelan-pelan minum dan rasakan minum. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillah lagi 3 kali kalau bisa. Bacakan alhamdulillahirabbil alamin lagi. Baca lagi bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tangan kanannya begini, Bu. Sudah simpan di jantungnya masing-masing. Pejamkan matanya masing-masing. Sekarang Ibu bayangkan dan rasakan rasa cinta yang sangat besar. Bayangkan saja rasa cinta itu seperti awan putih yang sangat putih. Dan itu ada dan hadir di hati kita masing-masing. Bayangkan ketika rasa cintanya seperti cinta kita kepada bayi kita yang baru lahir. Sampai-sampai kita menangis terharu bahagia karena dianugerahi bayi yang kita harapkan itu. Bayangkan rasanya seperti itu Bapak Ibu. Dan rasakan sekarang itu seperti gumpalan putih yang terang sekali memancar dari hati kita. Lalu kemudian, Bu, cahaya putih itu kemudian keluar dari hati kita, dari genggaman tangan kita, lalu dia berjalan menuju ke orang yang kita tujukan, siapapun itu. Cahaya putih itu masuk meresap ke sana, ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya. Dan bayangkan orang itu tersenyum. Sekarang ikuti kata-kata saya. Saya sekarang sedang mengirimkan sending love saya untuk almarhumah ibu saya
Ikuti kata-kata saya. Kalau misalnya bukan ibu, sebutin saja namanya. Bu, berbisik saja. Saya memaafkan ibu. Dan tolong maafkan saya. Saya bahagia, saya ridho, saya menerima tanpa syarat apapun dan tanpa ada batasan apapun. Ulangi lagi ya. Pakai rasa bilangnya, ibu atau siapapun itu. Sebutin aja namanya yang dikirimin itu. Anakku atau siapapun itu. Suamiku, ibu. Saya maafkan ibu. Apapun yang pernah dilakukan. Dan tolong juga maafkan saya. Atas apapun yang pernah saya lakukan. Saya ridho. Saya terima. Saya bahagia tanpa syarat apapun, tanpa batas apapun. Sekali lagi ya, ibu, saya maafkan ibu atas apapun yang pernah dilakukan. Dan tolong maafkan saya atas apapun yang pernah saya kerjakan dan lakukan. Saya terima, saya lapang, saya ridho, saya ikhlas atas apapun, tanpa syarat apapun, dan tanpa batas apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, sahabat, bayangkan orang yang kita sebutkan tadi setelah mendapatkan cahaya putih itu, dia semakin sehat, semakin bahagia, semakin tenang, semakin lapang, semakin baik. Kalau ada ibu kita yang sudah meninggal dunia, bayangkan ibu kita itu mendapatkan tempat yang sangat indah, sangat mulia di sisi Allah. Bayangkan dengan jelas. Dah, sekarang ambil nafas pelan-pelan. Keluarkan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ambil nafas. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Jangan ditunda-tunda, terima saja Bapak Ibu. Itu kunci pertama dibukanya keajaiban. Insya Allah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan ya. Nanti ingatkan saya Teteh ini melanjutkan 3 kunci ajaib ini, begitu kan ya. Karena satu kunci saja ini sudah berefek sangat luar biasa menurut saya. Lihat saja ya, upayakan ulang-ulang. Ya, besok siapa sending love, begitu kan ya. 227 besok sama siapa dan apa segala sesuatu, gitu ya. Nah, Bu, Pak, yuk kita tutup bersama-sama. Saya minta semuanya dulu sebelumnya 227 dulu. 1, 2, 3. Lihat kanan, lihat kiri. Ayo, lihat kanan, lihat kiri. Senyum sama orang sebelah kanan. Sama sebelah kiri. Nanti pulang dari sini sampai ke rumah 227 ya. Tampilkan di depan suami 227 ya, karena Allah ya. Sama anak-anak 27. Oh, naik angkot 227 ke tukang angkot. Hah? Oh, bisi curiga. Ya maksudnya tuh yang tulus lah, bukan sama yang lain-lain. Bukan hal ada yang lain. Baik Ibu, yuk kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hayu, aos baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Bu, senyum heula tuh ke orang ganteng. Masya Allah. Tuh kan, dianya juga tersenyum kan? Iya dong. Jadi senyum. Satu lagi. Sambil tersenyum kita doakan kebaikan. Ibu lihat tukang cilok, ibu lihat tukang cireng, ataupun apa. Ya senyum saja sambil doakan. Laku, berkah, ya sehat. Itu adalah tabungan-tabungan semesta yang suatu hari nanti akan dipanen oleh kita dalam bentuk kebaikan yang akan kita dapatkan. Barakallah, hatur nuhun, nyuhun kadihapunten, nawi ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.